Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi ya di channel YouTube aku. Dan alhamdulillah kali ini aku masih bisa up video lagi ya teman-teman. Dan di sini aku mau berbagi kegiatanku di pagi hari. Jadi seperti biasanya ya teman-teman, kegiatan yang aku lakuin kebanyakan di pagi hari. Karena biasanya kalau udah siang atau sore itu nggak banyak kegiatan yang aku lakuin. Nah, di sini tuh aku lagi ngambilin kembang kates ya teman-teman. Karena untuk hari ini tuh si mamang sayurnya enggak jualan, makanya aku mau ngambil ini aja dan aku juga nantinya mau masak. Dan ini juga permintaan ibu aku pengen dimasakin kembang kates ini. Makanya di sini nanti aku ngambilnya itu lumayan agak banyak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya si kembang kates ini biarpun sering diambilin tapi dia itu berbunga lagi dan berbunga lagi. Nah, ini aku ambilin tapi itu bunga yang kecil-kecilnya itu udah mulai tumbuh lagi ya teman-teman. Jadi itu bakalan berbunga lagi dan kayaknya bakalan rimbun gitu untuk bunganya. Dan sambil videonya berjalan, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat subscriberku dimanapun kalian berada. Semoga saja kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini aku ngambil lagi di bagian sini karena di bagian yang sana tuh tinggal yang kecil-kecilnya. Jadi aku pindah ke bagian yang sini ya teman-teman. Sebenarnya ada di bagian yang sana tuh, cuma susah untuk ngambilnya. Makanya aku ngambilnya yang mudah aja. Dan ini aku udah lumayan dapatnya banyak. Ini aku langsung aja mau ke dapur untuk mengolahnya ya teman-teman. Jadi di sini seperti biasa aku bakalan tumis aja pakai ikan teri dan aku juga udah pernah share untuk resep masakannya ya teman-teman. Bila kalian ingin tahu untuk resepnya, kalian bisa scroll-scroll ke bawah karena di situ nanti ada untuk videonya. Nah, ini aku mau petikin cabai dulu ya teman-teman. Aku mau ngambil cabai di halaman depan. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk cabainya tuh belum pada merah ya teman-teman. Tapi karena aku tuh nggak punya stok cabai, akhirnya aku terpaksa untuk memetiknya. Tapi di sini biasanya kalau aku petik cabai itu, aku tekan dulu untuk si cabainya. Kalau misalkan keras, aku ambil. Tapi kalau misalkan masih lembek, biasanya aku nggak petikin gitu ya teman-teman. Dan di sini juga aku ngambil cabainya itu nggak terlalu banyak, yang penting ada buat numis si bunga katesnya. Karena biasanya kalau bunga kates ditumis nggak pakai cabai itu kayaknya nggak enak ya teman-teman, karena rasanya itu menurut aku bakalan hambar kalau misalkan nggak pedes gitu. Dan enaknya gini ya teman-teman, kalau misalkan kita punya pepohonan sayuran atau misalkan cabai atau pokoknya yang bisa kita manfaatkan untuk diolah menjadi masakan, itu kayaknya enak ya teman-teman. Soalnya kita nggak harus beli terus. Dan misalkan kalau si mamang sayurnya juga nggak jualan, kita kan bisa langsung petik aja dari tangkainya atau dari pohonnya gitu ya teman-teman. Dan kalau kita tuh punya pohon sayuran atau cabai kayak gini, itu juga sebenarnya bisa mengurangi anggaran di dapur ya teman-teman, atau anggaran rumah tangga. Jadi yang biasanya kita beli, kita nggak beli. Nah, menurut aku ini bisa lebih hemat ya teman-teman. Dan ini tuh untuk si pohon cabai aku yang sebelah sini, nggak tahu kenapa ini tuh suka layu gitu untuk daunnya. Makanya untuk si cabai yang sebelah sini tuh aku biasanya siram setiap hari. Nah, ini udah lumayan dapatnya ya teman-teman. Aku langsung aja mau ke dapur untuk memasak si bunga pepaya yang tadi aku petik. Dan ini bunga pepaya yang aku tadi petik ini lumayan dapatnya banyak ya teman-teman. Di sini aku mau langsung aja untuk memasaknya. Dan ini udah langsung matangnya aja ya teman-teman. Jadi aku tuh nggak nge-record untuk cara memasaknya karena memang untuk memasaknya itu aku yakin teman-teman itu udah pada ahli. Nah, di sini aku tambahin garam dulu ya teman-teman karena aku belum tambahin garam. Kemudian di sini juga aku kasih penyedap rasa dan gula. Jadi untuk bumbunya sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Dan gak tahu kenapa ya teman-teman, akhir-akhir ini tuh aku suka banget sih sama si kembang kates ini. Dulu tuh aku ngiranya bahwa si
kembang kates ini tuh rasanya tuh pahit banget. Ternyata setelah aku cobain untuk resep yang kemarin, ternyata tuh nggak pahit ya teman-teman. Mungkin ada pahit-pahitnya sedikit, tapi tuh itu nggak berasa banget sih menurut aku. Dan ini alhamdulillah untuk si kembang katesnya itu udah mateng. Di sini aku nggak taruh ke wadah ya teman-teman. Jadi aku biarin aja di wajannya kayak gitu, dan nanti itu bakalan dibagi dua. Nah, di sini aku mau bongkar dulu ini pemberian dari ibu aku atau emak aku ya teman-teman. Biasanya sih aku kalau panggil ke ibu aku tuh panggilannya itu emak ya. Jadi ini aku dikasih telur, kemudian juga aku dikasih apel 3 buah, dan aku juga dikasih ayam 1 ekor, serta itu ada tahu coklat gitu. Dan alhamdulillah rezeki hari ini bisa untuk stok kulkas beberapa hari ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget. Nah, ini untuk apel sama telurnya nanti aku mau cuci aja. Di sini tuh biasanya aku memang kalau untuk telur ini aku cuci ya teman-teman sebelum aku taruh ke dalam kulkas. Nah, ini untuk apelnya juga ini masih segar banget. Ini aku mau langsung aja untuk mencucinya. Nah, di sini untuk apel sama ayamnya udah aku cuci ya teman-teman, dan si ayamnya itu udah aku taruh ke dalam freezer. Kemudian ini aku mau lanjut aja mencuci telurnya. Ini sebenarnya kalau telurnya ini masih bagus gitu ya teman-teman, jadi nggak banyak kotorannya gitu. Tapi di sini aku mau cuci aja karena biar lebih aman aja sih menurut aku. Dan ini untuk telur ini biasanya aku tuh bisa nyampe 2 mingguan gitu ya teman-teman, dan kayaknya memang ini tuh 1 kiloan gitu. Karena keluarga aku tuh kurang begitu sama telur ya teman-teman. Jadi biasanya kalau si telur ini paling dibikin untuk bikin nasi goreng atau bikin mie gitu. Jarang banget kalau aku masak telur gitu ya teman-teman, karena memang anak-anak aku tuh kurang begitu suka. Dan ini udah selesai aku cuci telurnya. Di sini aku mau langsung aja untuk cuci wadah bekas telurnya tadi. Jadi biar nggak banyak banget atau nggak bertumpuk untuk cucian aku ya teman-teman. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah bersih, tapi aku nggak masukin dulu ke dalam kulkas. Di sini aku tuh mau jemput anak aku dulu ya teman-teman, dan ini aku lagi di sekolahan gitu. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.